Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Di kesempatan kali ini tentunya kita masih lanjutin pembahasan light novel ke-13 Haikyuu. Dan kini sudah masuk pada bagian Akane yang bertemu dengan Kuro untuk mengajukan proposal permohonan wawancara anggota generasi monster. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ya kalian subscribe bagi yang belum. Dan sekarang mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya. Cerita ini berlatar di suatu kafe di Shibuya, Tokyo. Kafe ini ternyata berada di satu gedung yang sama dengan kantor asosiasi bola voli Jepang. Lebih tepatnya, kafe ini berada di lantai satunya. Kantor asosiasi bola voli Jepang berada di beberapa lantai di atasnya. Dan dalam momen ini, Akane sudah janjian sebelumnya untuk ketemuan dengan Kuro di kafe ini. Di posisi sekarang itu, Akane sudah datang terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, Kuro pun berjalan memasuki kafe dan menyapa Akane dengan bilang kalau sudah lama juga ya nggak ketemu, wahai sang ketuarku Sora Nekoma. Akane yang mendengar sapaan ini langsung berdiri dan tersenyum menyapa balik. Dia juga bilang kalau memang sudah cukup lama juga ya. Tak lupa dia membungkukkan badannya dan mengucapkan terima kasih banyak pada Kuro karena sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu dengannya hari ini. Kemudian Akane menyodorkan segelas kopi yang dibelinya tadi pada Kuro. Dalam posisi ini Kuro masih membungkukkan badannya juga. Kemudian dia bangkit sambil menerima kopi yang disodorkan Akane tadi. Dia juga bilang pada Akane kalau menurutnya adik dari Taketora Yamamoto ini terlihat masih sama seperti zaman sekolah dulu. Nggak terlalu banyak berubah. Menurutnya Akane ini masih terlihat begitu polos. Kemudian kini dua orang ini pun duduk. Kuro di sini tanpa basa-basi lagi langsung bertanya mengenai apa yang bisa dibantunya di sini. Akane pun menjawab kalau dia punya suatu permintaan, yaitu mengenai rencana wawancara dengan anggota generasi monster. Kuro yang mendengar hal ini langsung bilang kalau masalah itu harusnya Akane hanya perlu membuat proposal resmi saja dengan bagian redaksi di tempatnya magang. Setelah itu ajukan saja proposal tersebut pada asosiasi bola voli Jepang. Mendengar hal ini, Akane sudah tahu kalau Kuro bakal menjawab seperti itu. Karena itu juga dia sudah mengantisipasinya dan dia bilang pada Kuro kalau pekerjaan membuat wawancara dengan seseorang bukanlah tugas yang dimilikinya saat magang ini. Dia nggak memiliki kuasa untuk membuat suatu wawancara resmi dari seseorang. Nah, karena terhambat masalah seperti itulah, dia sekarang berniat meminta bantuan pada Kuro secara pribadi. Kuro pun merespon dengan bertanya balik kalau wawancara ini fungsinya itu untuk apa? Apakah untuk skripsi kuliah atau bagaimana? Akane pun menjawab kalau tujuan wawancara ini bukan untuk hal seperti itu. Ya dia ini kan sekarang masih tergolong mahasiswa baru, masalah skripsi itu masih beberapa tahun ke depan. Dia lalu bilang pada Kuro kalau ini bukan untuk skripsi kelulusannya. Kuro pun bertanya sekali lagi, jadi wawancara ini tujuannya sebenarnya buat apa? Akane pun diam dan berpikir sejenak. Dia pada awalnya memendam ambisi untuk mengungkap motivasi sebenarnya mengenai tujuan asli mewawancarai anggota generasi monster ini. Tapi akhirnya dia membulatkan tekadnya dan bilang pada Kuro terang-terangan kalau tujuan wawancara tersebut adalah untuk membuat semacam autobiografi yang mana di masa depan nanti dia berniat menerbitkannya sebagai suatu buku secara resmi. Dia juga menambahkan kalau semisal dirinya benar-benar bisa menyusun autobiografinya mulai sekarang, dia yakin kedepannya bagian redaksi di tempatnya magang pasti bakal membantunya untuk menerbitkannya. Mendengar hal ini Kuro pun langsung takjub. Jujur saja dia nggak menyangka kalau Akane ingin membuat suatu autobiografi. Lalu Akane pun masih melanjutkan pembicaraannya ini. Dia bilang kalau yang ingin dia lakukan di sini adalah wawancara yang mencakup keseluruhan anggota generasi monster. Bahkan Yaku yang ada di Rusia juga bakal menjadi target wawancaranya. Selain itu, rekan Steam mereka dulunya dan orang-orang yang berpengaruh dalam perkembangan anggota generasi monster juga bakal dijadikan target wawancara oleh Akane di sini. Karena itulah dia begitu memohon bantuan dari Kuro. Dia merasa nggak bisa menjangkau orang sebanyak itu seorang diri, mengingat dia cuman mahasiswa magang biasa. Lalu kini Akane menyodorkan proposal yang sudah disiapkannya sebelumnya. Dia pun berharap Kuro mau membacanya terlebih dahulu. Kuro pun dengan santai menerimanya dan bilang kalau bakal dibacanya sebentar. Dia pun membaca secara sekilas sampai beberapa halaman, sambil bertanya mengenai siapa yang membuat proposal ini. Apakah Akane sendiri atau bagaimana? Akane pada awalnya menjawab iya, tapi kemudian dia bilang kalau proposal itu pembuatannya dibantu oleh seniornya yang bernama Enaga dan orang dari bagian redaksi tempatnya magang. Kuro pun merespon dengan bilang kalau sepertinya perusahaan tempat Akane magang ini begitu mempercayai potensi yang Akane miliki dalam bidang jurnalistik. Mereka sampai repot-repot mau membantunya membuat proposal seperti ini. Kelihatannya mereka benar-benar tertarik pada potensi terpendam Akane. Secara nggak langsung Kuro sedang memuji Akane ya.
Mendengar pujian yang tak terduga dari Kuro ini, Akane pun menggelengkan kepalanya. Dia bilang kalau dirinya tidak sehebat itu dalam dunia jurnalistik. Dia ini masih seorang amatir. Mendengar hal ini, Kuro pun bilang pada Akane seperti ini. Jadi kau ini masih amatir ya? Kalau begitu batalkan sajalah kerjasama ini. Kemudian tiba-tiba saja Kuro menaruh proposal tadi di meja, lalu berdiri dari kursinya dan melangkah pergi. Merespon hal ini, Akane langsung berdiri lalu memegangi baju Kuro. Dia pun akhirnya mau berkata jujur. Dia bilang kalau dirinya yang sekarang memang masih belum begitu mahir dalam jurnalistik. Tapi bagian redaksi di tempatnya magang memang memberikan kepercayaan padanya dan mereka mengaku melihat ada potensi yang menjanjikan dari diri Akane ini. Selain itu, Akane sekarang juga berjanji pada Kuro kalau dia bakal berjuang sebaik mungkin dalam meniti karirnya ini. Setelah mendengar hal positif dari Akane ini, Kuro pun merasa lega karena Akane mau terbuka dengan apa yang sedang dialaminya ini. Dia pun terlihat senang setelah mendengar informasi kalau perusahaan tempat magangnya benar-benar mengakui kemampuan dari Akane. Ya, dia tadi terlihat menolak itu sebenarnya hanya ingin menggoda Akane. Dia ingin tahu Akane ini dianggap seperti apa oleh perusahaan di tempatnya magang. Lalu sekarang dia duduk kembali dan mengambil proposal tadi dari meja. Dia pun bilang pada Akane bakal melakukan yang terbaik mengenai usul wawancara generasi monster ini. Sontak Akane pun langsung berterima kasih. Tapi Kuro dengan senyum jahatnya bilang kalau ini ada bayarannya. Dia langsung bilang pada Akane kalau dirinya berharap ada kolom kecil berisi iklan yang bisa ditempatkannya nanti pada buku autobiografinya kelak. Ya, karir yang Kuro jalani semenjak lulus SMA berhubungan dengan dunia bisnis. Jadi dia nggak mau menyanyiakan kerjasama ini tanpa hasil yang menguntungkan buatnya. Ya, inilah contoh seorang pebisnis handal. Dia juga bilang pada Akane kalau sekarang sedang butuh sponsor untuk mengadakan turnamen voli di tingkat junior. Dia memberikan kode pada Akane dengan bilang kalau dirinya berharap tempat perusahaan Akane magang mau menjadi pihak sponsor turnamen tersebut. Akane sontak terkejut dengan ucapan Kuro barusan. Dia pun langsung bilang kalau dirinya yang sekarang nggak punya kuasa apa-apa. Dia ini hanyalah mahasiswa magang biasa. Tapi Akane berjanji suatu hari nanti bakal membalas kebaikan Kuro ini. Kuro pun dengan santai bilang kalau dia bakal menunggu balas jasa dari Akane ini nantinya. Kemudian sekarang Kuro meneguk sisa kopi miliknya. Dia lalu berdiri dan melangkah pergi dari kafe di mana mereka sedang ngobrol ini. Dia mau kembali bekerja, tapi tiba-tiba saja dia berbalik pada Akane dan melambai padanya. Lalu dia bilang pada Akane untuk mengajukan permohonan izin lewat aplikasi online untuk meliput suatu acara. Dia bilang pada Akane kalau aplikasi tersebut bisa diunduhnya secara online. Ya, Kuro ini jaga-jaga aja sih. Usulan permohonan dari Akane memang mudah diterimanya secara langsung, tapi itu hitungannya kan pengajuan permohonan lewat kekuatan orang dalam. Nah, di sini dia ingin Akane tetap membuat pengajuan secara resmi lewat aplikasi online, biar kesannya tetap baik ya, bukan berkesan kalau wawancara ini dapat izin karena bantuan kekuatan orang dalam. Sampai sini dulu ya pembahasan kali ini, dan info aja ya buat kalian, pembahasan berikutnya kita sudah bakal masuk pada bagian wawancara personal anggota generasi monster. Terima kasih banyak bagi yang sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi.